Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Kristus datang untuk memerdekakan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami, agar kami dapat lebih memahami apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yohanes pasal 8 ayat 30-59. Saya akan membacakan ayat 31-38. Lalu Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang telah percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kami akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak selamanya tinggal dalam rumah, tetapi anak tinggal dalam rumah selamanya. Jadi, apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang telah kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan apa yang kamu dengar dari Bapakmu, itulah yang kamu perbuat." Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Identitas seseorang tidak hanya ditentukan oleh faktor keturunan, tetapi oleh sikap dan perbuatannya. Sebagai keturunan Abraham, banyak orang Yahudi yang mengira bahwa keyakinan mereka terhadap kepercayaan orang Yahudi dan ketatan mereka terhadap aturan-aturan cara hidup yang diutus secara terperinci dalam tradisi Yahudi sudah otomatis berarti bahwa apa yang mereka lakukan sudah sesuai dengan kehendak Allah. Akan tetapi, Tuhan Yesus berkata bahwa sikap dan perbuatan orang-orang Yahudi yang menentang, bahkan ingin membunuh Yesus Kristus, menunjukkan bahwa mereka tidak melakukan kehendak Allah, tetapi melakukan keinginan iblis. Salah satu petunjuk untuk mengenali apakah seseorang melakukan kehendak Allah atau tidak, terlihat dari sikap terhadap perkataan Kristus yang adalah firman Allah. Bila firman Allah menguasai hidup kita, kita akan dimerdekakan dari perhambaan dosa, dan kita akan mengasihi Kristus serta melakukan kebenaran. Bila Kristus telah memerdekakan kita dari perbudakan dosa, kita akan memiliki keinginan untuk menaati firman-Nya. Bacaan Alkitab hari ini menyampaikan pembicaraan Yesus Kristus dengan orang-orang Yahudi. Perkataan Kristus tetap relevan bagi kita yang hidup pada masa kini. Sikap dan perbuatan kita memperlihatkan apakah kita masih diperbudak oleh dosa atau kita sudah dimerdekakan oleh Kristus. Bila kita sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa oleh Kristus, kita akan merasa sangat tidak nyaman bila kita berbuat dosa. Kita akan berusaha melakukan kebenaran, walaupun apa yang kita lakukan mungkin membuat kita menjadi terlihat berbeda dari orang lain, dan selanjutnya membuat kita dijauhi oleh orang-orang yang membenci kebenaran. Sama seperti Kristus melakukan kebenaran dan dibenci oleh orang-orang Yahudi, demikian pula kita tidak perlu merasa heran bila kita dibenci oleh orang lain saat kita melakukan kebenaran. Dunia ini mengutamakan kenyamanan dan keuntungan, sedangkan orang beriman seharusnya mengutamakan kebenaran dan terlaksananya kehendak Allah. Sama seperti tradisi Yahudi bisa bertentangan dengan kehendak Allah, kebiasaan orang Kristen dalam gereja juga bisa salah dan harus selalu diuji berdasarkan firman Allah. Bila praktik hidup bergereja sudah mulai bergeser dari kehendak Allah, praktik bergereja harus diuji kembali dengan firman Allah dan diperbaiki. Apakah Anda sudah dimerdekakan dari perbudakan dosa? Apakah Anda sudah hidup dalam kebenaran? Apakah cara hidup Anda memperlihatkan bahwa Anda mengasihi Kristus dan firman-Nya?
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena hanya Engkau yang sanggup memerdekakan kami dari perbudakan dosa. Kami mengaku bahwa seringkali hati kami masih lebih mudah mengikuti dosa daripada menaati firman-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ubahkanlah hati kami, supaya kami sungguh mengasihi Engkau dan hidup dalam kebenaran. Tolong kami untuk tidak hanya merasa diri rohani atau terbiasa dengan hal-hal gerejawi, tetapi sungguh tunduk kepada firman-Mu. Mampukan kami untuk hidup benar, meskipun harus berbeda dari dunia, dan berani untuk tetap setia saat kebenaran tidak disukai oleh orang lain. Biarlah hidup kami menjadi bukti bahwa kami telah Engkau merdekakan. Pimpinlah kami untuk semakin mengasihi-Mu, menaati firman-Mu, dan melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.